warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FIB School, dimanapun kalian berada, baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kali ini kembali lagi dalam cerita Ramadan, bertempat di FIB Studio 1 di Sekolah Bola. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Miss Alia. Halo Miss Alia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Miss Alia? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Miss Ani? Alhamdulillah sehat luar biasa. Setuju nggak kalau Miss Alia semakin hari semakin cantik? Semua wanita itu akan cantik pada waktunya. Tetapi tergantung, kalau sekarang semua wanita cantik bergantung skincare-nya. Benar. Tetapi kalau cerita-cerita sama Miss Alia, ini seharian pun nanti nggak kelar-kelar ya, sahabat FIB School, karena banyak sekali yang mau kita bahas gitu. Oke, mungkin langsung saja ya Miss Alia. Ya, Miss Ani. Tapi sebelum kita mulai Miss Alia, ya, kita seumuran ya Miss Alia ya? Kita seumuran. Oke, kita seumuran sahabat FIB School. Kita lahirnya di era 90-an ya, tapi bukan tahun 90 juga. Nanti tebak sendiri aja tahun berapa. Setuju Miss Alia ya? Setuju Miss Ani. Oke. Miss Alia, ya, apa kegiatannya terakhir-terakhir ini? Terakhir-terakhir ini? Atau sekarang-sekarang ini lagi sibuk apa? Sekarang ini lagi sibuk apa? Lagi sibuk mencari pengetahuan yang baru. Wow, mungkin berasal dari membaca. Lagi membaca apa nih Miss Alia? Jadi sebelumnya dulu saya pernah sedikit penasaran ya, waktu itu penasaran tentang cerita-cerita dari ke-25 Rasul. Akhirnya saya minta kakak tingkat saya untuk apakah punya referensi untuk misal dari mana, untuk cerita apa, bukan cerita maaf, referensi apa yang memang nanti tidak hanya tulisan saja, tapi memang kemungkinannya 80-90% kebenarannya dari buku itu. Jadi saya cari referensi dari kakak tingkat saya, kemudian saya dikirim beberapa file buku. Jadi ketika saya bilang kira-kira bukunya apa aja yang mungkin saya bisa cari, entah di Tokamas atau di Gramedia untuk supaya mengetahui kisah-kisah ke-25 Nabi yang mungkin kita tahu cuma kisahnya hanya sepotong saja, tidak secara keseluruhan. Akhirnya ketika saya tanya ke kakak tingkat saya itu, saya dikirimi beberapa file. Jadi saya masih memilah-milah dulu mana yang harus saya baca terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mungkin karena kita sudah lahir di era yang sudah lama ya, di era 90-an, sehingga mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan dalam melalui bulan Ramadan itu sudah sering terulang gitu. Jadinya akhirnya kita harus mencari kegiatan baru. Kegiatan baru ya. Jadi mungkin kalau buka bersama itu adalah suatu kegiatan yang pastinya dilakukan di bulan Ramadan. Kita bersama teman, bersama keluarga, dan bersama siapapun, seperti itu. Sehingga mungkin pengalaman saya untuk di kegiatan saya selama ini masih di seputar membaca. Bagaimana dengan Miss Ani? Kegiatan apa yang sudah dilakukan di awal-awal Ramadan ini? Kalau saya alhamdulillah kegiatannya masih tetap sama, memperbaiki diri Miss Alia seperti tahun-tahun kemarin. Itu saja, tidak perlu panjang lebar ya, sekiranya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal membaca Miss Alia, ya, karena memang dahulu kala ketika Nabi diturunkan menerima wahyu ya Miss Alia ya, itu kan Iqra artinya membaca. Iya. Iqra. Kauf, oke. Iya. Terima kasih Miss Alia sudah dibenarkan. Nah, ini juga kita belajar ya bagaimana caranya penyebutannya bagaimana, makros hurufnya bagaimana. Jadi membaca itu juga salah satu
kegiatan yang sangat positif sekali. Tentunya membaca itu menambah pengetahuan kita. Apalagi di momen-momen Ramadan seperti ini sangat bagus sekali ketika kita memperdalam ilmu. Karena seperti sudah menjadi kebiasaan juga, karena ilmu yang kemarin-kemarin kan kita selalu ulang-ulang. Kalau misalkan kita tidak ada pembaruan, seperti kita kayak copy paste saja dari tahun yang kemarin, betul ya? Betul. Jadi kita harus mencari referensi yang baru. Mungkin dari membaca kita mendapatkan pembelajaran baru dan nanti mungkin bisa diterapkan di tahun-tahun selanjutnya. Betul sekali. Nah, mungkin bagaimana misalnya pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, kegiatan apa aja nih di bulan Ramadan yang sudah dilalui selama dari kelahiran di era 90 sampai di era 20, abad 20. Benar ya? Iya, abad 21, abad 20 ini ya. Oke. Kalau dulu ya misalnya, kalau sebelum saya merantau ke Malang, ini memang kampung halaman saya itu kota Magetan. Tahu nggak misalnya Magetan? Magetan? Iya. Saya belum pernah ke sana sepertinya. Hanya tahu nama ya. Kalau Magetan itu terkenalnya dengan Telaga Sarangan misalnya. Mungkin kapan-kapan kalau saya kasih undang ke Miss Alia, silakan nanti berkunjung ke Magetan ya. Kalau dulu pengalaman saya ketika Ramadan, itu saya selalu berkumpul dengan Pak Le, dengan Bule, sebutan di kampung halaman kan Pak Le, Bule. Kalau orang-orang Malang itu nyebutnya tante, om seperti itu misalnya. Jadi kita kumpul di teras, jadi di salah satu rumahnya Bule itu terasnya luas gitulah. Jadi tetangga, jadi kita satu gang itu ibaratnya satu keluarga gitu. Kita ngumpul di sana kayak menikmati senja gitu. Sambil nunggu azan maghrib. Kita kalau nunggu azan maghribnya itu dari radio. Dari radio ya? Dari radio, iya. Dari radio. Karena memang alhamdulillah di kampung saya itu sangat kota sekali, Sangat kota sekali. Iya, sangat kota sekali. Di kampung halaman saya memang sangat kota sekali. Jadi tidak seperti di sini di kota Malang yang banyak suara azan. Jadi kita mau nunggu azan maghrib dari radio. Kita sambil nunggu azan, sambil cerita kegiatan kita masing-masing. Mungkin tadi yang habis pergi dari sawah, habis pergi bekerja, nyari rumput. Nah, kita saling cerita dan lain sebagainya. Intinya kita saling bersenda-gurau. Gitu. Kalau Ramadan ala versi saya tahun 90-an. Tadi mungkin yang berbeda di tahun ini adalah kebersamaannya ya, mungkin ya. Betul sekali. Dulu itu mungkin kebersamaan silaturahim itu mungkin lebih diutamakan. Jadi mungkin karena sekarang tuntutan dari pekerjaan yang memang sudah banyak dan mungkin kesibukan masing-masing dengan berubahnya zaman, sehingga mengakibatkan semakin memudar ya, misalnya ya kebersamaan itu semakin, meskipun tidak dikatakan hilang 100%, jadi kembali lagi ke setiap keluarga masing-masing bagaimana cara untuk bersama atau mengharmoniskan keluarga itu bagaimana. Mungkin kan salah satunya dengan berkumpul bersama, berkomunikasi bersama, bertukar pendapat, bertukar pikiran ya. Akhirnya kebersamaan itu yang mungkin akan dirindukan dari perubahannya dari tahun ke tahun mungkin. Tapi sekarang mungkin di masa pandemi ini yang sedikit banyak agak susah ya kalau misal mudik dengan beberapa peraturan yang ada, jadi kan otomatis untuk lebih memudahkan banyak beberapa orang yang lebih memilih untuk stay aja, tidak kembali lagi ke kampung halamannya, sehingga mungkin itu yang menjadikan perbedaan yang kelihatan ya, sangat kelihatan ya. Jadi yang dulu mungkin tanpa ada batasan kemana-mana bersama bisa, sekarang mungkin akan dibatasi dengan beberapa peraturan yang ada. Betul sekali. Gimana, masih dirindukankah misalnya seperti itu? Sangat masih dong, sangat masih sekali, karena memang
Malang dan Magetan pun jaraknya juga tidak dekat gitu kan, Iya. jauh sekali. Benar, memiliki adat dan kebudayaannya masing-masing. Jadi mungkin itu yang dirindukan ya dari perantauannya misalnya ke Malang. Betul. Terus satu lagi misalnya Iya. yang unik di kampung halaman saya yang sangat kota sekali. Dulu ketika saya kecil misalnya ya tahun 90-an itu, kita kalau Ramadan, sebelum Ramadan itu gotong royong. Gotong royong, bawa tikar, bawa pakaian yang kotor itu, kita pergi ke sungai misalnya, nyuci dan mandi di sana. Mungkin kalau sekarang ini, apalagi anak-anak zaman era 20-an seperti sekarang ini, mungkin malu ya. Tapi kalau saya dulu, nggak ada kata malu. Maksudnya nggak ada kata malu itu kita bersihin tikar di sungai. Kalau Miss Alia tahu sungai di kampung halaman saya itu, bawahnya sungai, atasnya itu jembatan misalnya. Jadi kalau misalkan kita, ada yang lewat gitu nah, ada yang lewat itu mesti diteriakin misalnya. Gitu. Apalagi kalau misalkan yang lewat itu bawa truk. Nah, bawa truk ada pekerja. Kalau di kampung saya kan banyak perkebunan tebu. Nah, biasanya pagi-pagi kan mesti lewat untuk nebang tebu. Diteriakin nih, mesti lewatnya jembatan, terus lihatnya ke bawah. Kan biasanya banyak ibu-ibu nyuci tikar, nyuci pakaiannya, ada anak-anak yang renang, bahkan segala macam lah kalau di desa kan seperti itu. Itu momen-momen yang sangat saya rindukan juga salah satunya. Karena membuat istilahnya momen berharga sampai sekarang yang belum pernah saya lupakan gitu. Menjadi kenangan yang indah. Menjadi kenangan yang indah saat ini. Gitu. Jadi bisa juga kita ceritakan kepada anak cucu kita kelak gitu misalnya. Kalau di Miss Alia ada nggak dulu kayak gitu? Kalau di saya ya, jadi kalau pengalaman Ramadan dari tahun ke tahun, mungkin kalau di zaman waktu sekolah menengah pertama, jadi SMP SMA mungkin saya tidak di rumah. Jadi saya kan memang dari SMP sudah langsung masuk ke pondok pesantren. Wow. Jadi mungkin kalau pengalaman yang sama seperti ini Sani mungkin saya lalui mulai dari kalau TK masih belum bisa masih belum bisa menghayati ya kegiatan itu kayak mungkin tinggal bermain aja mungkin kalau anak TK itu mungkin kenangan mulai bisa terbentuk dan mulai bisa membekas mungkin dari SD ya. Dari SD ya mungkin level di SD itu mungkin seperti pondok Ramadan kilat. Biasanya di SD ada. Betul. Tapi mungkin nanti setiap daerah memiliki keberagaman masing-masing biasanya. Jadi mungkin kalau pada Ramadan di sekolah dasar saya dulu tuh ada acara nginepnya di sana. Oh nginep? Iya nginep. Jadi kalau sekarang tidak ada. Jadi itu yang mungkin berbeda ya dari mungkin karena perubahan zaman juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dulu itu sudah diubah untuk sekarang. Jadi mungkin dari cerita-cerita yang pengalaman kita dulu ya, yang membedakan dengan sekarang adalah banyaknya kebiasaan-kebiasaan atau banyaknya perbuatan yang hilang. Maksudnya dalam artian mungkin bukan secara keseluruhan diubah, bukan secara keseluruhan dihilangkan, mungkin diubah. Yang dulu memang tidak ada batasan, terserah mau ngapain aja, yang penting tidak keluar dari norma-norma yang ada. Tapi sekarang mungkin berpikirnya adalah sekarang zamannya sudah berubah, yang mana kita harus ubah kebiasaan yang dulu kan gitu. Jadi kalau dulu itu karena di kegiatan SD saya, mungkin kalau di Misani mungkin kenangan-kenangan yang masih teringat atau masih membekas itu mungkin kebersamaannya sama. Saya juga dulu mungkin waktu SD kebersamaannya pada Ramadan itu kalau sama teman-teman ya bagaimana ramenya ketika masih SD pondok Ramadannya kilat ya itu 3 hari 2 malam berarti. Jadi dulu itu saya ada kegiatan bermalam, jadi istilahnya itu bermalam. Jadi nanti waktu sahur itu mungkin karena saya dulu kegiatannya masih biasa ya, yang mana memungkinkan untuk ketika orang tua saat sahur itu datang memberikan bekal kita untuk sahur. Jadi kalau mungkin di kota mungkin karena sekolahnya berbeda dengan
rumahnya, maksudnya jauh dalam jarak yang tidak memungkinkan ya. Mungkin kalau di desa kan mungkin hanya beda RT saja atau mungkin hanya beda RW. Jadi sehingga untuk ketika ada kegiatan bermalam pondok Ramadan di sekolah itu nanti bisa orang tuanya mengantarkan makanan berbuka maupun makanan sahurnya ke sekolah. Jadi nanti kita berdoa bersama, berbuka bersama dengan teman-teman kelas maupun teman-teman kakak tingkat atau adik tingkat. Jadi dulu itu kalau pondok Ramadan kilatnya mulai dari kelas 3. Jadi yang sudah nginep itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sama kelas 2 tidak nginep, tidak bermalam ya. Jadi cuma mengikuti kegiatan saja sesuai kelasnya, nanti pulang waktu sorean. Tapi kalau yang kelas 3 sampai kelas 6 itu karena ada kegiatan bermalam di sana sehingga kita full, memang tidak kalau diizinkan pulang mungkin ketika isoma saja. Isomanya tanpa makan ya, karena puasa Ramadan. Jadi cuma sholat, kalau sholatnya itu berjamaah di sekolah, mungkin mandinya ya, kegiatan mandi atau mungkin berganti pakaiannya baru itu pulang ke rumah karena memang dalam lingkup yang tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan untuk pulang nanti kembali lagi. Jadi ada waktunya, jadi ada kegiatan senam bersama kalau di waktu SD. Mungkin kalau dari pengalaman itu sehingga ketika saya SMP Miss Ani sama SMA yang memang saya sudah masuk di pondok pesantren, akhirnya menjadikan itu adalah bukan hal baru. Jadi tidak kaget gitu ya istilahnya ya. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau sudah diubah pola hidupnya mungkin fase perpindahan antara SMA dengan ke SMA aja kadang sudah ada yang bingung atau ada yang kok jadi seperti ini ya kegiatan saya, atau mungkin kok banyak ributnya kalau di SMA, banyak les gitu ya. Kalau udah kelas-kelas akhir itu kan banyak les, banyak kegiatan OSIS atau apa. Jadi mungkin dari pengalaman saya yang pondok Ramadan waktu SD di sekolah saya dulu, akhirnya ketika saya masuk pondok pesantren itu bukan suatu hal yang menjadikan ketakutan tertentu, tidak. Mungkin karena kembali lagi dari pengalaman yang sudah kita alami misalnya, jadi kesiapan mental sebenarnya yang harus dihadapi itu ya. Jadi setiap manusia pasti memiliki kesiapan mentalnya masing-masing. Ada mungkin yang kesiapan mentalnya itu belakangan, ada yang di depan dia sudah siap langsung ada. Jadi kembali lagi ke bagaimana seseorang itu siap untuk menghadapi apapun ya. Memang kalau secara fisik mungkin siap ya, tapi secara mental masih belum tentu. Mungkin itu yang beberapa teman saya waktu kuliah itu banyak yang tanya, kenapa kamu bisa mondok selama itu? Nah, mungkin saya siap secara mental saat itu mungkin ya, sehingga ketika saya menghadapi suatu hal yang mungkin itu berhubungan dengan mentalitas gitu ya, itu sudah terbiasa dalam artian nanti pasti bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana lagi untuk siap secara mentalnya ya, memang yang harus diperlukan. Jadi ketika kita siap secara mental mungkin nanti fisik akan mengikuti, tapi ketika hanya fisik saja mungkin nanti kesehatan mental akan terganggu. Nah, jadi mungkin itu yang membedakan dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Saya lihat ya dari kisah yang pernah saya tanyakan ke orang tua saya, kemudian saya lihat dari kisah zaman sekarang ya. Sekarang generasi apa? Milenial apa Z ya, Miss Anit ya? Generasi Z. Generasi Z sepertinya. Iya. Kami kayaknya kurang tahu dari fase-fasenya ya. Iya, maaf sahabat. Itu jadi ada fase-fasenya mungkin dari milenial ke Z seperti itu lah. Mungkin dari sepengetahuan saya, dari lingkup yang saya lihat itu mungkin kebanyakan memang masih belum siap secara mental. Jadi mungkin itu yang harus kita tingkatkan ya, yang kita harus tekankan terhadap siapa saja yang kita temui mungkin ya. Jadi mungkin kesiapan mental itu sangat dibutuhkan untuk perubahan atau perkembangan zaman sekarang ya. Apapun yang dilakukan memang kita harus mengikuti perubahan zaman yang ada. Kalau nggak nanti kita ketinggalan kan seperti itu. Sehingga otomatis kita harus siap secara mental apapun itu ya. Mungkin dari
generasi kita yang dulu era 90-an ya Miss Ani ya, yang masih ada kumpul-kumpul bersama, kemudian tidak malu untuk mencuci pakaian di sungai. Sekarang kalau anak zaman sekarang laundry sepertinya Miss Ani ya, laundry misalnya, bener, laundry koin, yang mana dia pikirannya saya mau cari yang praktis aja, yang praktis, kemudian apalagi lebih simpel mungkin ya, tinggal menunggu saja tanpa harus menjemurnya, menjemur, mengantri, benar. Jadi mungkin itu yang perubahan yang kelihatan, sangat kelihatan ya dari yang dulu sampai sekarang seperti itu misalnya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang era 90-an ketika kita Ramadan ya, itu sangat berbeda sekali Mas Arya ya. Mungkin memang yang kita hadapi, anak-anak atau generasi yang kita hadapi memang berbeda juga. Iya. Nah, kalau dulu kita mau mendapatkan sesuatu itu harus bekerja keras, baru kita mungkin kasih uang saku. Nah, dulu saya ketika SD mau beli semapur saja harus nangis dulu misalnya. Harus nangis dulu baru dibelikan semapur. Anak sekarang kalau misalkan dia dibelikan sesuatu barang yang dia miliki mungkin mogok makan. Iya, terus tidak berangkat ke sekolah. Tidak berangkat sekolah. Nah, itu jangan dicontoh ya sahabat FIB School. Nah, jadi dicontoh yang hal-hal yang positif saja. Kalau teman-teman sahabat FIB School menginginkan sesuatu harus dengan berusaha. Entah itu misalkan, saya mau bantu cuci piring, nanti kasih uang saku ya 10.000 saja, saya mau beli es krim, contohnya seperti itu, contoh kecilnya saja. Nah, ingat ya, tidak boleh memaksa sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi bagaimana Miss Alia? Ya, gimana Miss Ani? Karena kita memang hidupnya di perantauan ya Miss Alia ya. Jadi beberapa momen itu sudah kita tidak rasakan. Iya. Gitu. Apalagi saya sudah tidak pernah nyuci di sungai-sungai lagi seperti dulu gitu kan. Iya. Sekarang kita fokusnya ke anak-anak, mendidik anak-anak di sekolah duluan juga. Dengan harapan anak-anak yang kita didik nantinya bisa menjadi anak-anak generasi yang lebih baik lagi dari kita. Tapi kalau kita berbicara dengan anak-anak yang sekarang Miss Alia, itu sangat hebat-hebat sekali loh. Iya benar. Mereka itu bisa dikatakan tanpa kita kasih tahu, itu kadang sudah cari tahu sendiri. Nah, itu hebatnya anak-anak sekarang. Karena hampir di setiap sudut kota itu sudah ada namanya internet, bahkan ada yang gratis. Nah, jadi mereka itu mampu mengeksplor segala macam berita ataupun hal-hal yang lain. Nah, jadi lebih bahasa terkenalnya adalah up to date. Lebih canggih ya sekarang ya dari zaman dulu. Betul. Kalau misalkan mungkin yang tinggalnya di pedalaman atau mungkin di kampung halaman saya sendiri, nah itu mungkin kalau ditanya tentang Facebook atau Instagram mungkin belum tahu, tapi kalau anak-anak sekarang karena hobinya sudah luas sekali, lebih paham gitu. Itulah perubahan-perubahan yang tampak secara real ya, secara nyatanya. Betul. Dan akibat dari itu perubahan itu ya banyak dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kita sebagai seorang yang mungkin lebih mengetahui ya, definisinya mungkin lebih mengetahui sehingga bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada orang-orang atau kepada anak-anak yang masih di bawah umur kita. Bagaimana cara menghadapi situasi yang sudah berubah zaman dari dulu sampai sekarang sehingga dampak positif dan dampak negatifnya biar anak-anak itu tahu, biar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita juga sama-sama masih belajar ya Miss Ani ya, kita juga mencari pengalaman-pengalaman dari yang sudah mengalami dan nanti kita akhirnya akan membagikan pengalaman yang sudah kita alami ke anak-anak yang
masih akan mengalami. Betul. Seperti itu ya Miss Anik ya. Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dulu bisa diambil positifnya, semoga bisa dilakukan kembali. Jadi tidak hilang secara 100% ya misalnya ya, seperti silaturahmi, kebersamaan, sesama keluarga, ngumpul bareng gitu ya kalau di Ramadan itu. Jadi mungkin itu hal-hal positif yang harus kita jaga sampai selamanya mungkin ya. Jadi kan dengan menghadirkan suatu komunikasi yang baik di antara keluarga nanti bisa membangun keharmonisan keluarga itu sendiri. Tidak mungkin definisi dari keluarga yang kita tahu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tidak, tapi kita keluarga besar berarti mulai dari kakek, nenek, om, tante, dan mungkin keluarga baru yang baru bergabung ke kita ya. Itu nanti supaya lebih menjadikan kita itu bisa membangun komunikasi dan silaturahmi yang baik. Mungkin itu hal positif yang harus kita lestarikan sampai kapanpun ya Miss Ani ya. Jadi mungkin untuk kenangan yang sudah mencuci di sungai atau kenangan-kenangan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin melaksanakan pondok Ramadan kilat yang bermalam seperti itu kan kalau sekarang mungkin karena tidak memungkinkan mungkin ya, mungkin efek dari adanya sekarang kita harus mengikuti zaman yang mana sekarang anak kecil udah main HP misalnya. Oh ya? Iya, jadi kadang itu setiap anak itu sudah punya handphone masing-masing, sehingga ketika diajak untuk kegiatan apapun dia sering memberatkan dengan handphonenya. Iya, jadi ya itu adalah dampak negatifnya mungkin ya. Tapi dampak positifnya dari perubahan teknologi itu ya banyak hal-hal yang dulu kita itu tidak tahu kalau tidak bertanya. Sekarang kita bisa cari sendiri. Mandiri berarti ya. Mandiri berarti sekarang. Salah satu kelebihan generasi Z ini adalah mandiri. Jadi mungkin kalau ada beberapa yang mungkin ya masih ada beberapa yang beralasan ABC mungkin ya yang nggak bisa. Seharusnya mereka bisa. Mungkin kurangnya dorongan ya dari orang terdekat atau dari lingkungan. Sehingga kita harus bersama-sama untuk berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Betul. Nah, Miss Alia, kita kan kelahiran 90-an lah ya. Coba sendirilah nanti sahabat FIB School 90-an itu tepatnya berapa gitu. Merasa nggak sih kalau kita itu sudah melewati beberapa kali angkatan lah istilahnya. Ya, ada angkatan 2000-an, ya. Bahkan di sini nanti angkatan sudah mau ke angkatan berapa ini nanti? 2010-an. Ya. Mulai dari angkatan 90-an, generasi 2000-an, bahkan sekarang sudah mau ke 2023. Nah, gimana nih Miss Alia? Ya, ini target ke depannya ini bagaimana ini Miss Alia? Apakah gini-gini saja ataukah ada target yang mau diperbarui? Nah, kalau saya alhamdulillah Ramadan kemarin dan Ramadan saat ini alhamdulillah saya merasa lebih baik lagi, lebih mawas diri dan lebih positif lagi misalnya. Bagaimana dengan Miss Alia ini? Kalau dilihat dari senyum-senyumnya ini sepertinya ada tanda-tanda positif ini dari Miss Alia. Tanda positif ya. Iya. Jadi ini positif tanda kutip ya sahabat FIB School ya. Iya. Coba misalnya mungkin mau ceritakan ini. Cerita ya Miss Ani ya. Oke. Ya, jadi targetnya ini bagaimana kedepannya ini? Oke, menurut saya pribadi, setiap orang pasti memiliki target dalam kehidupannya ya. Apapun itu, yang penting adalah kebanyakan yang saya tahu, kebanyakan berpikirnya adalah pasti ingin lebih baik, ingin lebih maju, ingin lebih misalnya istilahnya ya, mungkin lebih baik itu aja sudah bisa mencakup ke semuanya. Jadi setiap orang pasti memiliki target yang lebih baik ke depannya, ingin melakukan hal-hal yang dulu mungkin belum terkabulkan mungkin ya, atau belum terwujud istilahnya. Tapi bisa diwujudkan di tahun depannya. Nah, jadi
kalau sekarang saya pribadi mungkin kalau jawabannya itu ingin memperbaiki diri kan harusnya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja ya sahabat. Jadi dilakukan setiap hari karena semakin bertambahnya usia kita sudah bisa memilah, kita sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Jadi pengalaman yang mungkin itu tidak baik atau kurang baik, mungkin kita bisa jadikan sebagai pelajaran dan usahakan untuk tidak diulangi kembali. Tapi untuk pelajaran yang baik bisa kita teruskan dan bisa kita tingkatkan kembali. Seperti itu misalnya. Wah, jadi sudah matang nih persiapannya Miss Alia. Jadi nanti tinggal tunggu kabar baiknya saja ya sahabat-sahabat FIB School dimanapun kalian berada. Nah, ini tak terasa kita sudah seharian ya bincang-bincang seperti ini ya Miss Alia. Benar. Kalau bercerita dengan Miss Alia ini pasti ada dengan Miss Alia juga kan. Ya. Jadi waktu 1 jam yang diberikan sutradara di FIB Studio satu ini, 1 jam itu kayak tidak terasa. Begitu sahabat FIB School. Mungkin lain waktu kita bisa mengundang kembali Miss Alia dalam cerita Ramadan atau mungkin cerita inspiratif yang lain. Karena selain cerita Ramadan ini, pengalaman-pengalaman Miss Alia ini juga sangat banyak sekali. Nah, juga. Oke, nanti tunggu saja kolaborasi kita berdua di dalam cerita podcast selanjutnya ya. Mungkin itu dulu Miss Alia, terima kasih sudah berkenan datang Miss Alia. Sehat selalu Miss Alia ya. Amin. Saya doakan nanti menjadi apa Miss Alia? Pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, itu tadi sahabat FIB School, dimanapun sahabat berada, sepenggal kisah, sepenggal cerita dari Miss Alia dan juga saya mengenai Ramadan di tahun 90-an. Nah, apabila nanti dari sahabat FIB School ingin request, nah mau podcast apa nih selanjutnya, boleh dengan tema yang berbeda, berbeda boleh ditulis di kolom komentar saja. Dan jangan lupa di subscribe. Nah, oke. Mungkin itu dulu sahabat FIB School tentang cerita Ramadan kali ini. Saya Miss Ani dan juga Miss Alia. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang menyinggung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.